Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman semuanya ya, tentunya di mata kuliah praktikum akuntansi keuangan ya. Nah, kali ini kita masuk ke kasus kelima ya. Jadi praktikum ini kasus kelima ini kita membahas mengenai akuntansi aset tetap ya. Tentunya perusahaannya berbeda dengan perusahaan sebelumnya ya. Ini masuk ke perusahaan namanya PT Karya Makmur ya. Nah, ini kalau dikonversikan ke pertemuan ini kita masuk ke pertemuan 11 dan 12 ya tentunya. Itulah. Nanti bagaimana teman-teman setelah mengikuti perkuliahan ini teman-teman bisa mengaplikasikan ya ilmunya terkait dengan pengelolaan aset tetap pada sebuah perusahaan. Nah ini kasusnya di PT Karya Makmur. Nah ini bukunya sudah tentunya bukunya masih buku yang sama dengan yang kemarin ya. Jadi nanti di kasus ini kita perlu membahas dulu yang pertama yaitu terkait dengan informasi-informasi apa yang ada pada perusahaan Karya Makmur tersebut sebelum nanti kita mengerjakan terkait dengan akuntansi aset tetap, ya kan? Nanti teman-teman setidaknya perlu saya infokan juga nanti apabila kita pembelajaran perkuliahan di praktek akuntansi keuangan ini nanti teman-teman bisa melakukan diskusi via grup WA atau Google Classroom ya. Jadi nanti semua terkait dengan diskusi-diskusi bisa melalui Google Classroom. Penyampaian materi terkait itu bisa melalui Google Classroom ya, seperti itu. Yang pertama informasi pada perusahaan ini ya. Yang pertama yaitu kebijakan terkait dengan aset tetap. Itu ada aturannya ya. Nah, aturannya itu bagaimana? Yang pertama, perolehan aset tetap yang berwujud itu dicatat berdasarkan harga perolehannya ya, yaitu seluruh pengorbanan yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan aset tetap berwujud tersebut ya, sampai kondisi siap pakai. Nah, itu terkait dengan kebijakan aset tetap yang diatur dalam perusahaan. Yang pertama, jadi dia aset tetap itu dicatat berdasarkan harga perolehannya, seluruh pengorbanan yang dikeluarkan sampai aset itu siap digunakan ya. Tentunya ada beberapa konsekuensi kan, biaya yang timbul dalam memperoleh aset tersebut. Yang kedua, untuk mencatat perolehan aset tetap ya, di mana untuk mencatat perolehan aset tetap yang melekat ya pada tanah selain bangunan, aset tetap yang melekat pada tanah selain bangunan itu digunakan rekening emplacement atau buku pembantu emplacement. Nah itu sudah disediakan untuk setiap lokasinya ya. Nah ada yang perlu kita cermati bahwasanya rekening emplacement ini akan disusun selama 5 tahun dengan taksiran nilai residu 0 atau nilai sisanya 0. Nah ini yang perlu teman-teman cermati di situ. Yang catatan nomor 2. Kemudian yang nomor 3. Penyusutan aset tetap berwujud pada bulan perolehan tidak dilakukan penyusutan. Namun nanti ketika di bulan penghentian itu disusutkan secara penuh. Itu yang perlu menjadi catatan tambahan teman-teman nanti ketika mengerjakan itu. Nah untuk metode penyusutan dan umur ekonomis yang diatur itu teman-teman lihat di buku petunjuk halaman 34 buku petunjuk praktikum. Nah itu informasi yang melekat pada perusahaan tersebut terkait dengan akuntansi aset tetap dan kebijakan aset tetap pada perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya ada tugas yang perlu kita lakukan atau teman-teman lakukan. Yang pertama, teman-teman harus melakukan telaah catatan akuntansi, buku pembantu dan rekening buku besar yang berhubungan dengan aset tetap sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 atau akhir tahun 2010. Dari pekerjaan ini saudara akhirnya nanti akan dapat menentukan berapa sih saldo aset tetapnya. Kemudian saldo akumulasi depresiasinya sampai dengan akhir tahun atau 31 Desember 2010.
Yang kedua, teman-teman perlu melakukan pengkajian ya. Jadi untuk melakukan identifikasi ada tidaknya indikasi penurunan nilai aset tetap tersebut tentunya, yaitu pada akhir tahun 2010 atau 31 Desember 2010. Ketika terjadi penurunan nilai, segera melakukan pengakuan dan pengukuran kerugian penurunan dari nilai aset tersebut ya, ketika mengalami penurunan nilai ya. Kemudian catatlah transaksi yang berhubungan dengan aset tetap tersebut selama 2011 termasuk mencatat depresiasi sampai dengan akhir 2011 ya, 1 tahun ya. Kemudian selanjutnya informasi tugas yang keempat ya, teman-teman melakukan pengkajian untuk melakukan identifikasi ya, ada tidaknya nilai penurunan nilai dari aset itu ya. Jadi ketika mengalami penurunan nilai, terus bagaimana pemulihan rugi penurunan itu ya pada tanggal 31 Desember 2011 atau akhir tahun 2011. Ketika terjadi penurunan nilai atau pemulihan kerugian dari penurunan nilai, segera melakukan pengakuan dan pengukuran kerugian nilai aset tetap tersebut dan atau pengukuran pemulihan dari nilai aset tersebut. Setelah itu tugas terakhirnya melaporkan saldo asetnya ya, saldo aset yang aset tetap tersebut ya, dan saldo akumulasi depresiasinya ya, yang akan dicantumkan dalam laporan keuangan tahun 2011. Nah, ini teman-teman nanti informasi lebih detailnya teman-teman lihat di buku petunjuknya ya. Kemudian informasi lagi, informasi-informasi tambahannya. Yang pertama, informasi untuk melakukan telaah catatan akuntansi ya, buku pembantu dan rekening buku besar yang berhubungan dengan aset tetap yang terjadi pada akhir tahun 2010 itu bisa dilihat di buku petunjuk halaman 34 sampai 37. Nah, informasi untuk melakukan pengkajian ini ya, itu ada tidaknya indikasi penurunan nilai atau impairment aset tetap pada tanggal 31 Desember 2010 atau akhir tahun 2010 itu bisa dilihat buku petunjuk halaman 37 sampai 38. Nah, kemudian informasi yang berhubungan dengan aset tetap itu selama tahun 2011 ya, jadi catatannya informasi yang berhubungan dengan aset tetap selama tahun 2011 itu lihat di buku petunjuk halaman 38 sampai 39. Jadi ini buku petunjuk itu saling berkaitan ya, dari mulai tanggal halaman 34 sampai 39. Di kasus ini teman-teman memiliki tugas ya. Yang pertama, tentukan saldo aset tetap dan akumulasi depresiasi aset tetap tersebut ya pada tanggal 31 Desember 2010 atau akhir tahun 2010. Dengan catatan, pertama membuat jurnal koreksi pada buku jurnal umum. Kedua, posting jurnal koreksi ke dalam buku pembantu masing-masing jenis aset tetap. Yang ketiga, posting jurnal koreksi ke dalam buku besar aset tetap dan akumulasi depresiasi. Ini nanti semua coba bisa dimasukkan ke kertas kerja. Ya. Yang kedua, menentukan atau melakukan pengidentifikasian ada tidaknya penurunan aset nilai tetap sampai dengan akhir tahun 2010 atau pada 31 Desember 2010. Jika terjadi penurunan, hitunglah kerugian penurunannya berapa dari aset itu ya dalam buku jurnal dan diposting ke dalam rekening buku besar dan buku pembantu ya. Yang ketiga, catatlah transaksi yang berhubungan dengan aset selama tahun 2011 termasuk mencatat beban depresiasi di tahun 2011. Itu penugasan yang ketiga. Nah, itu nanti teman-teman bisa kerjakan di buku kertas kerja yang warna hijau tentunya. Kemudian untuk penugasan yang keempat ya, ini posting transaksi yang berhubungan dengan aset tetap selama tahun 2011
ya ke dalam buku pembantu masing-masing jenis aset tetap yang sesuai. Kemudian yang kelima, posting transaksi yang berhubungan dengan aset tetap selama tahun 2011 ke dalam buku besar aset tetap yang sesuai. Yang keenam, lakukanlah pengkajian dan pengidentifikasian ada tidaknya penurunan nilai aset ya tetap ya, pemulihan kerugian penurunan nilai, dan hitunglah kerugian penurunan nilai atau pemulihan dari kerugian tersebut ya dalam buku jurnal, dan posting ke dalam rekening buku besar dan buku pembantu. Untuk ini nanti teman-teman kalau masih mengalami kesulitan bisa kita diskusikan di Google Classroom tentunya. Nanti ada beberapa hal yang mungkin masih perlu saya kasih penjelasan tambahan ya terkait dalam menyelesaikan di buku kertas kerja ya. Jadi mulai dari penugasan-penugasan yang pertama sampai ke 6 ini. Nah, ini penugasan terkait dengan kasus pada kasus kelima terkait akuntansi aset tetap PT Karya Makmur. Mungkin sampai di sini dulu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.